Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya, ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, dumateng para sederek kula minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Langkung-langkung kagem para sesepuh bini sepuh, para kiai, para guru, pengasuh pendidik umat, ahli ilmu ingkang kula mulyakaken, kula hormati, lan kula ndonga mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sehat lahir batin, jasmani rohani dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi usia ingkang panjang barokah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Hari ini, pagi ini saya diikutkan untuk memakmurkan masjid atau rumah Allah ini di majelis kuliah subuh. Ya, harapan kita semua mudah-mudahan apa yang sudah diprogram oleh segenap takmir Masjid Agung Kyai Haji Anas Mahfud ini, harapannya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus harapannya program yang sudah berjalan ini selama bulan Ramadan berjalan dengan lancar dan selesai dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kula dipun bagai kengken ngaturaken tema lek mboten kelintu berjamaah atau sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Untuk ilmu berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid ataupun berjamaah itu sendiri atau berkaitan dengan masjid itu sendiri, sepertinya kita sudah sering mendengar dan banyak tahu tentang itu. Tapi yang namanya ilmu nggih kadang-kadang ucul, kadang
supe sehingga perlu ditaleni malih liwat mengulang ngeten niki. Karena saya yakin bagi ahli ilmu berapa kali pun ilmu diterima, didengar dengan baik. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, pilihan tema berjamaah di masjid tentu yang dimaksud ya wis kebaikan-kebaikan manakala sholat berjamaah itu dilakukan di masjid. Namun demikian para hadirin, sebelumnya kita mesti tahu berkaitan dengan berjamaah di masjid. Kalau misalnya kita rinci, di situ ada bab tersendiri, yaitu bab berjamaah dan sekaligus kelebihan dan keutamaannya. Kemudian di situ mesti kita mengerti dan pahami tentang masjid atau rumah Allah dengan segala kelebihannya. Baru ternyata kemudian ada judul sholat berjamaah di masjid. Nah, jika kedua tema sholat berjamaah kita sudah banyak paham, kemudian tentang masjid pun kita sudah banyak yang tahu, ya paling boten nanti bisa dikira-kira piyambak keutamaan sholat berjamaah di masjid. Tapi tidak serta-merta keutamaan berjamaah dan keutamaan masjid kumpul jadi satu di sholat berjamaah di masjid. Belum tentu, karena banyak permasalahan. Mungkin berkaitan dengan wanita misalnya sholat berjamaah di masjid, maka ada kajian-kajian tersendiri. Sampai kemudian di dalam ranah fikih, misalnya masalah sholat jamaahnya wanita ada hukum makruh, ada hukum jawaz, boleh gitu, dan ada yang bahkan haram. Lagi pula tidak semua misalnya orang laki-laki itu keluarganya sama. Bisa jadi dalam keluarga itu cuman ada suami sama istri. Kalau misalnya nanti suami tekun terus di masjid, kemudian akan membiarkan istrinya setiap hari sholat sendirian. Nah, itu pun akan jadi permasalahan tersendiri para hadirin. Nah, disitulah ternyata banyak ilmu yang mesti kita banyak tahu. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, ini alangkah baiknya dulu kita tahu tentang masalah jamaah sekaligus keutamaan dan kelebihannya. Kalau kita buka di kitab-kitab klasik, di situ ada ibarat wa syuri'at al-jama'atu bil madinati la bi Makkah dan liqahri sahabati. Jamaah itu disyariatkan pada saat di Mekah, di Madinah, bukan di Mekah. Nah, ini ibarat ini pun akan menimbulkan iskal hadirin, menimbulkan kemuskilan. Lah dulu Nabi sebelum Isra itu kan pernah jamaah sama malaikat Jibril, pun juga diceritakan pernah jamaah dengan sahabat Ali bersama istrinya juga, dan itu di Mekah. Tapi teks yang ada di kitab-kitab klasik wa syuri'atil jama'atu bil Madinah, ternyata kemudian diambil benang merah. Iya,
Kalau di Mekah itu jamaahnya Nabi itu masih tidak terang-terangan karena waktu itu sahabat liqahri sahabati, artinya para sahabat masih tertekan, artinya dalam posisi kalah dengan lingkungan yang ada. Nah, kemudian syiarnya berjamaah itu baru di Madinah. Hadirin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Jamaah itu simbol keutuhan dan kebersamaan umat Islam. Disitulah akan bisa menghilangkan sekat napa nggih wis mboten ketok mana itu yang pejabat ataupun yang bukan, apakah itu yang kaya ataupun mboten kaya, ketika sudah berjamaah hilang itu, sehingga disitulah merupakan simbol keutuhan umat Islam. Nah, dari situlah para hadirin begitu luar biasanya keutamaan jamaah itu. Sampai banyak hadis yang menyampaikan tentang keutamaan berjamaah itu sendiri. Nah, adapun hukumnya para ulama pun boten sami hadirin, boten sami hukumnya berjamaah, karena di situ juga ada laki, ada perempuan dan lain sebagainya. Tapi yang sahih gitu ya, yang banyak para ulama mazhab itu memilih yang fardu kifayah. Di teks kitab-kitab klasik itu di antara niki salah satu ibaratnya tertulis hiya fardu kifayatin fi haqqir rijali. Jadi jamaah itu hukumnya fardu kifayah fi haqqir rijal, dalam haknya orang laki. Berarti perempuan tidak punya hak untuk dihukumi fardu kifayah tentang berjamaah. Yang namanya fardu kifayah itu misalnya nanti satu desa itu sudah ada yang melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, kalau misalnya satu desa ini tidak ada yang jamaah, yang ada putri, ternyata tidak bisa menggugurkan kewajiban fardu kifayah itu, karena memang fi haqqir rijal. Kemudian al-muqimin, muqimin ini orang-orang mukim. Jadi kalau orang mukim satu desa tidak ada yang berjamaah, tapi di situ kemudian ada musafir yang berjamaah, nah ini tidak bisa menggugurkan fardu kifayah, berarti dosa semua satu desa itu. Fil maktubati, dalam sholat-sholat yang difardukan. Artinya kalau sholat jamaahnya sunnah nggih mboten, artinya tetap dosa. Kalau satu desa tidak ada yang sholat fardunya, tidak ada yang berjamaah, maki bisa jadi dosa. Walaupun untuk sholat jamaah ini sholat sunat ada, sholat sunat yang disunnahkan berjamaah dan ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Misalnya yang disunatkan berjamaah ini kados riyatin, baik Idul Fitri, Idul Adha, ada sholat istisqa, kemudian ada gerhana baik matahari maupun rembulan, kemudian ada tarawih yang sekarang bulan Ramadan. Kalau untuk witir mboten saja nih, hanya khusus di bulan Ramadan. Nah, yang lain tidak disunatkan untuk berjamaah. Tapi ternyata tidak sedikit, baik di pesantren, di kumpulan masyarakat, di sekolah-sekolah agama, ada sholat-sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, kemudian dilakukan dengan berjamaah. Ya wis bahasanya yubahu tubahu, ngoten iki terusane dibolehkan, hanya saja tidak dapat pahalanya.
Tapi kalau di situ liqaddis ta'limil, kalau untuk mengajari umat atau orang-orang yang sholat, maka lahu sawab, maka ada pahalanya. Nah ini al-maktubah, jadi sholat-sholat yang diwajibkan, yang berjamaah, yang hukumnya itu fardu kifayah. Kemudian al-khamsi yang 5 itu al-muaddiyat. Muaddiyat itu sholat ada waktunya. Nah kalau misalnya nanti sholatnya qadha, artinya di luar waktu, ya berarti namanya qadha. Kalau masuk dalam waktu sholat namanya ada. Nah fardu kifayah ini untuk sholat yang ada. Kalau yang qadha misalnya dipakai berjamaah, kemudian sholat adanya tidak, maka tidak bisa menggugurkan hukum kefardu kifayahan itu. Kemudian bihaitsu yadharu syiar, itu dilakukan sekiranya menampakkan syiar. Lah biasanya menampakkan syiar itu kalau jamaahnya terbuka. Misalnya kados teng masjid, kemudian di musolah yang terbuka. Kalau di kamar, ya benar ada jamaah, tapi karena tidak yadharu syiar, maka bahasanya tidak bisa menggugurkan hukum kefardu kifayahan itu. Makanya dengan berjamaah di masjid ini paling tidak bisa menggugurkan hukum kefarduan kifayah bagi yang lain yang tidak berjamaah. Ngoten niku. Lah benten nih hukum ngeten niki sumbernya sakjane sami para hadirin dari hadis yang sama. Tapi karena kondisi-kondisi dan lain sebagainya sehingga ada yang mengatakan fardu ain pun juga ada. Nah, ini kalau untuk sholat Jumat misalnya, kalau untuk yang sholat yang lain itu pun ya ada ya juga yang berpendapat di luar Syafi'i yang mengatakan fardu ain. Nah, itu termasuk salah satu hadis ini yang menjadi sumbernya itu kurang lebih maknanya ngeten ya. Tidak ada 3 orang yang hidup di sebuah perkampungan atau daerah, kemudian mereka tidak berjamaah kecuali mereka sudah dikuasai setan. Karena serigala itu memakan domba yang terpisah. Nah, makanya nek salat piyambakan niku empun arep-arep bahasae bagi napa lah ngoten, napa diterima napa nek soal sah mboten ngoten nggih, pokoke syarat rukun. Tapi untuk takutnya itu digraweng setan ini wau. Kalau jamaah kan namine jamaah, masih kita sendiri udah sering dengar lah. Kalau misalnya imami saya katut kabeh, imami mboten sae, atusipun sembayangi kurang sae, tapi ada salah satu jamaah saja yang saya udah dibungkus wis nggih kaya tumbas kacang bungkusan ngoten niku bareng-bareng walaupun nonton sing bongkeng, nonton sing peok, katut pun ngoten niku lah bahasane. Nah, saking gedene keutamaan nggih. Ya, termasuk saking besarnya juga pahala sehingga betul-betul jamaah ini memang dianjurkan dan disyariatkan. Banyak keutamaan yang ada pada jamaah ini. Dereng bahas masjid niki sih waktu ini. Mungkin kita pernah dengar idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Teng hadis faqulu amin, maka ucapkanlah amin, itu perintah kepada makmum. Kenapa? Fa innaman wafaqa qauluhu qaulal malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, karena apa? Seseorang ketika ucapan aminnya itu pas ambek amine malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka
akan dihapus atau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Loh ya nopo. Di samping memang ya untuk menghapus dosa juga. Terus yang sering kita dengar ini keutamaan yaitu 27 kalinya itu sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajat. Itu dari sisi itu lho nggih, dereng mangke rapete, dereng niku mangke soft sing pertama. Wah, wis pokoke numpuk-numpuk mon ngoten niku saking sayangi Gusti Allah teng kawulani dipun paringi banyak lapangan kebaikan dengan satu macam perbuatan ibadah. Luar biasa. Nggih saking mawon boten ditinggalaken ngoten nggih. Sampai ada keterangan misalnya ganjaran nih soft awal itu dipun tampakaken, paling ndak sembayang sedel-sedelan bahasane ngoten niku. Tapi krana mboten didolani iki lah memang butuh iman, nang agama niku memang butuh iman. Banyak sesuatu yang dia kelihatan di luar nalar tapi perlu diyakini ya, karena itulah modalnya orang yang beriman atau siam ngeten iki yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu sanes ya ayyuhan nas boten yang Islamawan yang ndak puasa juga banyak karena ngoten niku perlu keimanan. Terus malih wonten hadis, katalah hadis iki kula nggih nyatet-nyatet lah ampun derek-derek. Di antara keutamaan malih yang biasa ini sing garakno untuk litansyid ngoten. Man dawama 'ala sholawatil khamsi fi jama'atin a'tahu Allahu ta'ala khamsa khisal. Sinten mawon yang mendawamkan iku ngelanggengaken salat 5 waktu dalam berjamaah, maka Allah kasih dia 5 keadaan, 5 khisal. Yang pertama yarfa'ullahu anhu dhaiqal ais, Allah angkat, Allah hilangkan darinya rupeke urip. Nah, sinten boten seneng lek misale urip niki diparingi rasa jembar dodo sehingga hidup ini tidak sempit. Lek ndelok dunyane sami, tapi setiap hati merasakan dunia ini benten-benten, yakin kula mon. Ada sing rasane kaya sumpek sep napa nggih kak sempit ngoten niku. Wis ngoten niku nggih pangeran sing ngaten. Nah niki diantaranya keutamaan yang selalu melanggengkan jamaah itu diangkat rupeke urip. Kemudian wa yarfa'u anhu adzabal kubur, diangkat darinya siksa kubur. Kalau misalnya pingin mboten disiksa kuteng kuburan ngeten niki kan nonton ceritane pada saat Isra Kanjeng Nabi itu dipun perlihatkan tentang ngoten-ngoten niku lah wis. Kemudian selanjutnya wa yu'ti aweh sapa Gusti Allah kitabahu biyaminihi, ya Allah nanti kasih kitab atau buku catatannya itu biyaminihi dengan tangan kanannya. Luar biasa. Kemudian selanjutnya wa yamurru 'ala shirat kal barqil khatif, ya, nanti akan bisa berjalan di atas sirat. Kalau misalnya kita baca-baca yang mana itu kecil dan tipisnya dan itu ndak lurus ngoten niku nek cara akal wis jempale ngoten mawon, tapi atas kuasa kehendak Allah, kudrat Allah wonten mangke sing kalbarkil khatif nggih kados napa kilat yang menyambar. Kemudian wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Nggih seneng lah. Ndak usah dikono kan moro-moro ngoten niku pun. Niku masalah sedikit tentang masalah berjamaah para hadirin. Berjamaah di mana? Dimanapun kalau ini
berjamaah, pokoknya berjamaah. Nah, nanti kemudian kita mesti bahas masjid ini. Waduh, waktu ini terbatas nih. Nah, para hadirin ingkang kula mulyakaken sakniki matur-matur sekedhik mawon tentang masjid. Karena ini bagian dari sesuatu yang harus kita paham, kita ngerti, sehingga ada kecintaan kita terhadap masjid. Sampai di hadis di antara 7 golongan yang nanti dapat yup-yupan fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 yang salah satunya ada rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masjid atau bil masajid. Ada seorang laki-laki yang hatinya bergantung kepada masjid. Nah niki ndak peduli, bukan berarti terus nek pengurus masjid mboten mesti. Mboten mesti masih sanes pengurus masjid nek hatinya ini ta'alluq nyantol teng masjid nggih insyaallah itulah bagiannya. Nah, dalam hadis qudsi itu ada hadis qudsi nggih bunyinya ngeten, inna buyuti, kata Allah nih. Kalau hadis qudsi niku Gusti Allah ingkang matur. Terus kemudian Kanjeng Nabi yang menyampaikan, inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi ini adalah beberapa masjid. Maka dan sesungguhnya yang berkunjung di dalam masjid ya wis berarti dialah yang memakmurkan rumahku. Nah, kalau masjid ini rumahnya Gusti Allah para hadirin, berarti ketika kita masuk masjid ya di situ tuan rumahnya nggih Gusti Allah. Makanya ada mengatakan di hadis yang lain, hum ahlullah, jadi keluarganya Allah. Nggih tentu mawon datang ke masjid duduk perlu nopo, dalam arti memakmurkan, diisi dengan hal-hal yang baik. Di situ ada iktikaf, ada bisa dengan sholat, berzikir, ngaji Al-Quran, majelis taklim, ngeten iki wis pokoke sing sae-sae lah. Nah, luar biasa. Makanya tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang lebih mulia dibanding masjid. Masuk pun harus memberikan penghormatan. Ada kesunahan, bahkan makruh masuk masjid langsung duduk tanpa ada penghormatan kepada masjid lewat sholat tahiyatul masjid. Tapi kadang-kadang nek wonten acara niku nggih enggak sempat, misalnya kemantenan wis mlebu metu sampun. Nek ngoten niku solusine ulama nggih ya. Maos subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali sebagai gantine salat ngoten niku. Ping sekawan nek mboten klidu supi kula. Nah, hadirin ingkang kula mulyakaken, nggih tentu kadang ya kalau misalnya masjid itu dengan sekian keutamaannya, kemudian kita sholat di masjid, ya mesti mawon ada keutamaan-keutamaan tersendiri. Mana itu jamaahnya, mana itu masjidnya. Hanya saja nanti akan terjadi problem berkaitan dengan hukum-hukum fikih bagi seorang wanita. Terus kemudian ya wis ada keluarga yang di napa nggih ngene niku ada cuman suami istri, itu ada kajian tersendiri. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, kula kuwatos kedangon wis sementara niki mawon damel ngiling-eling kita piyambak berkaitan dengan sholat jamaah teng masjid. Mugi-mugi sekedhik kada wonten manfaati lan dados ilmu ingkang manfaat. Dan selanjutnya ingkang paling penting, ketika kita dapat ilmu
kemudian kita menyampaikan dan sekaligus kita melaksanakan. Itulah bagian dari ciri ilmu ingkang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma bi fadlika wa karamatika bi jahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati syahri Ramadan ij'alna bil imani kamilin walil faraidi mu'atin waliz zakati fa'ilin walima indaka talibin. Ya Allah, ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin bi rahmatika ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa imanan thabita wa lisanan dzakira wa yaqinan shadiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ikhtim lana bil imani wal islam wa amitna 'alal imani wal islam wa amitna 'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa adkhilna jannata ma'a abaina wa ummatina wa ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wah ya Allah, udah ada nih. فكانت هباء منبثا أكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشاءون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن مكارا وربنا تربا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال بسموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العديد وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون فآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قوما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين كأن إن كان من المقربين وروح وريحان وجنة نعيم فأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم اللهم صل